Halo Sobat Isi Stok, ada perusahaan mau IPO, Lini Imaji Kreasi Ekosistem, kodenya FUTR, bidang usaha advertising. Advertising bergerak di iklan dan aktivitasnya desain, animasi, komik untuk film, video, program TV, konsultasi, pengembangan bisnis, pemanfaatan teknologi. Di sini juga ada ininya nih, websitenya. Total yang dijual 20% share-nya. Harga yang ditawarkan exercise 120 lah, 100 sampai 120. Book buildingnya ada semua itu, akhir bulan ya. Kita lihat websitenya coba. Nah, ini bisa dilihat lah. Oke, kita nggak bahas itu lebih dalam, tapi kita akan menghitung nilai wajar karena kita mau lihat ini harga ini pantas apa enggak sih gitu. Ini kita akan bongkar prospektusnya. Sebelum itu kita akan ceritakan metode yang kita pakai adalah analisa fundamental menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Nanti kita ketemu angkanya itu ini dipakai juga buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed atau yang mau listed. Sekarang sudah ada aplikasinya running di Android mobile. Silakan request link karena kita belum live di Google Play Store, masih under maintenance lah, jadi kita persiapkan. Itu ada fitur-fitur free 834 saham yang listed. Bisa Anda lihat semuanya, perbandingan harga dan nilai wajar tertinggi dan terendah dengan updated financialnya kuartal 3 2022. Oke, di situ juga ada cara menu untuk menghitung nilai wajar saham. Nah, kita lihat dulu prospektusnya ya. Kita lihat prospektusnya. Pertama yang harus kita lihat adalah tentunya berapa ininya. Oke, berapa saham yang ditawarkan ya. Nah, ini dia nih. FUTR. Sebelum saham itu dilepas, itu ada 5,1 miliar. Setelah itu dilepas 1,3 miliar lembar. Jadi semuanya 6,4 miliar kurang dikit ya. Ekivalennya adalah 20%. Oke. 20% ya. Oke. Nah, kita lihat laporan keuangan auditednya itu terus ya di bawah terus. Oke, di sini. Nah, ini audited financialnya ya. Audited financialnya 30 Agustus berarti 8 bulan ya. Nah, ini kita fokusnya di sisi neraca, hanya aset lancar. Tetapi aset lancar itu harus dikeluarkan dulu yang tidak perlu. Uang muka, pajak dibayar di muka, dan biaya ditangguhkan, itu harus dikeluarkan dari situ karena itu hanya catatan akuntansi, tidak terkait sama cash flow. Sedangkan kita menghitung nilai wajar, kita menghitung berdasarkan cash flow analisis. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Kita lihat di P&L itu kita fokusnya kepada laba bersih setelah pajak. Di situ sekitar 8,7 miliar. Oke, terus kita lihat dividen ada nggak di sini. Biasanya nggak ada, emang ada dividen. Nah, perolehan aktiva tetap ini kan capex itu. Nah, capex itu ada pekerjaan-pekerjaan on progress seperti dalam penyelesaian, itu harus kita netting. Kalau nggak terlalu berat nanti ininya buat di cash flow-nya. Karena itu sudah keluar sebetulnya, tapi secara akuntansi belum dikeluarkan. Oke, sekarang kita lihat lebih detail catatan akuntansi, yaitu yang kita mau lihat adalah capex depreciation-nya. Piutang kosong semua, yang lebih yang non performing nggak ada.
karena kosong di situ. Nah di sini betul ininya 44. Kita ngelihatnya 2 periode ya, sorry tadi saya belum ini periode yang Agustus 31 44 miliar CAPEX-nya, OPEX-nya 932, itunya depresiasinya. Dan kalau untuk 2021 ini yang 2021 ada nih penambahannya, penyusutannya cuma 700.000 rupiah, dan CAPEX-nya itu tahun lalunya 34 juta cuma. Oke, terus kita akan lihat lagi ke belakang lagi adalah ini. Kita lihat, banyak harus dibayar, liabilitas sewa. Oke. Nah, ini detail dari PNL ya. Ini harus kita lihat karena di sini ada biaya dan pendapatan yang bisa terlewatkan gitu. Di sini kita cocokkan penyusutan, ada penyusutan aktiva tetap, hak guna, itu kita cocokkan, ini nggak ada lagi gitu. Oke, begitu juga tahun sebelumnya. Jadi intinya kita melihat 2 perbandingan dalam 2 periode. Pertama adalah full year yang tahun 2021 dan per Agustus 31 tahun 2022. Karena yang ada di prospektus itu kita nggak punya. Kalau laporan keuangan tahunan belum ada yang keluar, semua perusahaan tuh belum ada yang keluar. Keluarnya itu bulan-bulan Februari Maret gitu. Oke, sekarang kita mau lihat kita mau lihat video. Kita mulai dari tahun lalu aja ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, oh ini nggak dari awal nih. Kita dari awal. Oke, dari awal seperti ini. Anda isi kredensialnya, isi data perusahaan. Ini untuk full year-nya ya, tahun lalu. Jadi kalau full year itu nggak perlu disetahunkan kan, udah setahun. Jadi ini harus disetahunkan, jadi diproyeksikan setahun. Ini CAPEX, OPEX, depreciation ini digabung semua di dalam satu kolom ini Anda isi, dan itu termasuk pendapatan dan biaya non recurring, pendapatan dan biaya-biaya yang hanya keluar secara insidental, tidak rutin. Oke, ada long term debt, kita skip aja, terus bisa Anda isi semuanya. Dividen nggak ada ya, terus aktiva lancar. Nah setelah itu kita akan oke. Nah oke, kita klik yang hijau itu check mark. Cuma 3 perak, sedangkan dia nawarinnya 120 ya, nggak masuk. Sekarang kita lihat yang laporan yang up to date-nya Agustus 31. Kita lihat nih. Oke, kita isi data-data perusahaan sama. Oke, terus kita isi semuanya sama, pertumbuhannya 2%, government bond-nya. Government bond bisa dilihat di situsnya Bank Indonesia, CNBC atau Bloomberg. Jadi ini adalah faktor eksternal, yaitu surat utang negara dengan tenor 10 tahun. Ini yang jadi ukuran investor global untuk masuk atau menginvestasikan dananya ke satu negara atau satu wilayah. Oke, dan ini harus disetahunkan ya di sisi earning, yaitu net income, cash flow, CAPEX, depreciation, pendapatan dan biaya lainnya. Oke, langsung aja sama yang beredar kita isi. Aset lancar, terus kita klik nanti angkanya berapa. Wow, negatif. Artinya yang ditawarkan di
sini. Kita lihat bookmarknya aja, IPO. Nah, kita lihat di sini ya. Apa tadi? Ya ini ya. Kita lihat di sini, berarti angka 120 ini kemahalan. Tapi wajar kalau perusahaan mau IPO pasti harganya premium karena dia menitipkan beban-beban di situ, menitipkan semua fee di situ. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.